Kalau kita mengenang kembali tentang peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita masuk di bulan Muharram terkenal atau terkenang dengan peristiwa besar, peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah inilah yang merubah konstelasi, ya, percaturan global pada waktu itu dalam bidang politik, sosial, keagamaan, budaya, dan juga berbagai macam hal. Umat Islam yang awalnya tidak diperhitungkan dari Rasulullah sendiri, kemudian Rasul menyampaikan dakwah, masuk Islamlah istri Rasulullah Khadijah radhiyallahu anha, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian juga jamaah sekalian Ali bin Abi Thalib, kemudian dari kalangan hamba sahaya Zaid bin Harithah, dari Abu Bakar As-Siddiq, maka masuk Islamlah orang-orang Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan juga sahabat-sahabat senior yang lain. Dakwah Islam mulai berkembang, mulai menggeliat di kota Mekah. Masuk Islam nanti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, kemudian Sumayyah, dan lain sebagainya jamaah sekalian. Ketika Islam sudah mulai berkembang, maka orang-orang Quraisy merasa jengah, merasa terancam eksistensi mereka sebagai sebuah komunitas agama dan keyakinan. Maka diintimidasi Rasulullah, didatangi pamannya, ya, agar pamannya menyerahkan Nabi kepada mereka. Tapi pamannya melindungi. Bahkan mereka datang sampai 3 kali, tapi pamannya tidak bergeming. Kemudian terus menerus hingga Nabi SAW nanti di embargo di Syi'ib 3 tahun lamanya dengan Bani Hashim. Kemudian setelah itu Rasulullah mengirim kaum muslimin ke Habasyah, Ethiopia. Rombongan pertama belasan orang, rombongan kedua 80 orang. Kemudian pamannya wafat, istrinya wafat, Rasulullah berangkat ke Taif, sekitar 60 kilo dari kota Mekah. Sampai di Taif dilempar, disambit bukan disambut. Rasul balik lagi ke Mekah, baru nanti tahun ke-12 ada Baiat Aqobah pertama. Ketika orang-orang Mekah menolak 15 kabilah di Mekah itu. Ada 15 kabilah, Bani Mahzumiyah, kemudian Bani Naufal, ya, kabilah Mahzumiyah, kabilah Naufal, kabilah Amir, dan lain sebagainya. Mereka tidak mau menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah Subhanahu wa taala mengirim penolong-penolong Nabi dari kota yang jauh dari kota Mekah, namanya Yasrib, yang kemudian berubah Yasrib itu namanya jadi Madinah. Bertemu dengan Nabi di Aqobah, ya, di Aqobah, tempat lempar jumroh hari ini. 12 orang, di antaranya Ubadah bin Samit radhiyallahu an, baiat kepada Rasulullah, masuk Islam. Baiat supaya tidak menyekutukan Allah, tidak berzina, tidak mencuri, tidak mabok-mabokan. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim seorang sahabat, Mus'ab bin Umair, untuk menemani mereka di Madinah. Mus'ab bin Umair, jamaah sekalian, berangkat ke Madinah
Kemudian dia melakukan ekspansi dakwah. Dia datangi tokoh-tokoh Madinah. Ada Sa'ad bin Mu'az, dia datangi dari kabilah Khazraj. Ada juga tokoh dari kabilah Aus. Kemudian tokoh-tokoh didatangi. Tahun berikutnya, tahun ke-13 kenabian, Mus'ab bin Umair datang kembali ke Mekah, kembali lagi ke Aqabah pada musim haji dengan membawa 75 tokoh-tokoh dari Madinah yang siap membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadilah Bai'at Aqabah yang kedua. Di Bai'at Aqabah yang kedua ada komitmen untuk membela Rasul, membela Islam, berjihad dengan harta dan jiwa, melindungi Rasul, melindungi kaum muslimin dari gangguan orang-orang musyrik. Kemudian setelah itu Rasulullah menyuruh sahabat untuk hijrah ke Madinah. Mulailah gelombang hijrah dilakukan sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan, kecuali yang hijrah secara terang-terangan itu adalah Umar bin Khattab. Kata Umar, wahai orang Quraisy, saya mau hijrah. Siapa di antara kalian yang ingin anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, ibunya kehilangan anak, ayo temui saya di balik bukit itu. Kita berantem dulu, kata Umar itu. Ya, kata Umar begitu. Kecuali Umar, yang lain ngumpat-ngumpat. Kata Umar, ayo saya mau hijrah nih, tawaf dulu di Ka'bah, ya, diliatin sama orang-orang Quraisy. Kata Umar, man arada ayyu yatima waladah, ya, wa yurammila zaujatah, siapa yang ingin anaknya yatim, istrinya jadi janda, ayo temui saya di balik bukit ini. Saya mau ke Madinah nih, saya mau hijrah. Kalau berani, nggak ada yang berani jamaah sekalian. Berangkatlah hijrah. Terakhir Nabi SAW yang hijrah itu. Rasul dengan ditemani siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Keluarlah Rasulullah SAW. Sebelum Rasul keluar, Rasul menyuruh sahabat Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur Nabi. Orang-orang Mekah pada waktu itu dari 15 kabilah, mereka menyiapkan satu kabilah seorang pemuda dengan membawa pedang yang tajam. Apa tujuan mereka? Menghabisi Nabi, membunuh Nabi, dikepung rumah Nabi. Ketika Nabi keluar, jamaah sekalian, ya, Rasulullah SAW mengambil segenggam tanah pasir, kemudian dilempar ke muka mereka. Faja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Rasul keluar, mereka enggak melihat. Rasul keluar, mereka tidak melihat. Dibutakan oleh Allah untuk melihat Nabi SAW. Ini ilmu tidak bisa diwariskan jamaah sekalian. Ya, nggak bisa dipakai kalau kita datang ke supermarket, keluar nggak kelihatan sama satpam. Kagak bisa, nggak boleh juga. Rasul keluar, aman. Suruhlah Ali tidur di tempat tidur Rasul. Si para pemuda ini ketika nengok dalam, oh masih ada tuh selimutan. Padahal bukan Nabi, Nabi sudah keluar. Padahal Ali. Kenapa Ali disuruh tidur? Ali itu ada tugas dari Nabi. Apa tugasnya? Ngembaliin barang-barang berharga titipan orang Quraisy. Jadi orang Quraisy itu kalau keyakinan Nabi dimusuhi sama mereka. Tapi kalau mereka punya barang berharga dititipin sama Nabi. Karena mereka yakin dan mereka paham Nabi itu orang yang amanah, orang jujur, orang yang kredibel.
Kalau punya emas, punya dinar, itu dititipin kepada Nabi. Ya. Rasul itu jadi tempat penitipan barang jamaah sekalian. Tapi kalau dalam bab keyakinan, mereka memusuhi Nabi itu. Subhanallah ya. Dan Nabi itu tidak curang juga. Wah, ini kan mereka musuhin saya. Mereka nitipin barang nih, udah saya embat sekalian. Enggak juga. Rasul nyuruh kepada Ali untuk ngembaliin barang-barang orang Quraisy tadi itu. Ali, saya mau hijrah nih, kamu balikin dulu nih, emas punya si fulan, intan punya si fulan, permata punya si fulan, gitu ya. Nah, Ali itu tugasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian keluar menemui rumahnya Abu Bakar. Kemudian bersama Abu Bakar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Rasul tidak langsung ke Madinah, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermalam dulu 3 hari 3 malam di gua apa namanya? Gua Sur. Kalau kita umroh tuh diperlihatkan tuh Gua Sur, tapi nggak bisa naik ke atas. Bawah tunjukin itu Gua Sur di sana. 3 hari 3 malam di situ jamaah sekalian. Baru setelah 3 hari 3 malam ya, Rasulullah bermalam di Gua Sur. Rasul melanjutkan perjalanan ke Madinah melewati jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang-orang Mekah kalau ke Madinah. Abu Bakar nyewa navigator penunjuk jalan, namanya Abdullah bin Uraikid. Nah, Abdullah bin Uraikid itulah yang membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar ke Madinah melewati jalan yang tidak biasa dilalui. Di tengah perjalanan ada orang musyrikin yang mengenal orang-orang Quraisy melakukan sayembara. Siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, maka dapat hadiah 100 ekor unta. 100 ekor unta berapa duit tuh jamaah? Gede kan? Kalau unta 30 juta kali 100, 300, 3M. Nah, ada tuh orang, saya lupa namanya ya, Suraqah bin Malik namanya itu. Suraqah bin Malik tahu nih, ini nih Muhammad sama Abu Bakar. Dia ambil kuda, dikejar. Ketika mau mendekat, kudanya terperosok di pasir. Jatuh dia, terpelanting. Penasaran, kejar lagi. Ketika mau mendekat, mau megangin Nabi, jatuh kudanya, terperosok. Dia jatuh, terlempar 3 kali. Akhirnya dia paham, ini bukan orang sembarangan. Ini orang dilindungi oleh langit, dilindungi oleh Allah. Akhirnya dia katakan, saya ingin menangkap Anda karena Quraisy menjanjikan 100 ekor unta hadiah. Tapi setiap kali aku mau menangkapmu, aku jatuh. 3 kali begitu. Kata Suraqah bin Malik, saya yakin kalian ini, engkau wahai Muhammad adalah Nabi utusan Allah, dilindungi oleh Allah. Dia bilang, nanti kamu akan lewat satu lembah. Di sana ada peternakan kambing punya aku, kata Suraqah. Kalau engkau butuh air susunya, ambil aja. Kalau butuh kuda, ambil aja di sana. Kalau butuh daging kambing, ambil di sana. Jadinya begitu. Kata Nabi, terima kasih. Saya cuma minta satu hal, kata Nabi. Uktum sya'nana. Jangan bilang siapa-siapa.
Itu aja tuh Rasul minta itu. Dan dia enggak minta Suraqah masuk Islam juga. Kemudian kata Nabi SAW bilang kepada Suraqah, nanti kamu akan memakai mahkota dan baju yang dipakai oleh Raja Persia. Raja Persia itu namanya Hurmuz. Suraqah kaget, apakah Hurmuz? Iya, kata Nabi. Wah, senang sekali dia. Dia baru masuk Islam itu nanti ketika penaklukan kota Mekah, datang menemui Nabi. Dan di zaman Umar ibn al-Khattab, Persia itu bisa ditaklukkan oleh Umar. Dibawa itu baju, kemudian mahkota Raja Persia. Umar tuh nanya, mana Suraqah, kata Umar. Suraqah mana? Datang Suraqah. Nih Suraqah, katanya. Dulu kan Nabi pernah janji, kamu akan pakai mahkota dan baju baju raja. Ini Raja Persia, ini pakai nih, dipakein mahkota, dipakein baju bertahta, intan berlian, jamaah. Senang Suraqah, keliling-keliling dia. Setelah keliling-keliling, kata Umar, sini balikin lagi. Ya. Kok dibalikin lagi? Kan Nabi nggak janji mau ngasih sama kamu. Nabi itu cuma janji kamu akan pakai, kan udah pakai, udah sini balikin. Balikin lagi sama Suraqah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, sampailah nanti Nabi itu di Mekah, di Madinah. Nah, kalau di film Ar-Risalah itu, ketika Rasul mau sampai, ya, ada orang naik pohon kurma. Udah kelihatan ada orang, belum kelihatan. Sehingga pada suatu saat kelihatan tuh ada bayang-bayang orang dari kejauhan. Rasulullah dengan Abu Bakar. Datanglah Nabi SAW ke Madinah. Disambut tuh dengan rebana, ya. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina jita bil amril muta' anta ghawthuna jami'a marhaban ya khairada. Datang Rasulullah. Orang Madinah itu berebut tuh. Wahai Rasulullah, tinggal saja di rumah saya. Termasuk tokoh orang munafik nantinya, Abdullah bin Ubay. Wahai Muhammad, tinggal saja di rumah kami. Kabilah ini tinggal saja di rumah kami. Kata Nabi SAW, kalau saya pilih salah satu rumah di antara rumah kalian, kalian akan cemburu yang nggak kepilih, ya enggak? Kata Nabi, biarkan saja. Unta saya ini, Rasul punya unta namanya Qaswa. Biarkan unta ini namanya Qaswa, dia jalan. Nanti kalau dia berhenti di satu tempat, disitulah aku akan tinggal. Disitulah kita bikin masjid, dan disitulah aku akan mendirikan, akan bikin rumah. Jalan di Qaswa ini jamaah, unta Nabi. Sampai nyampe itu di satu tempat, ya. Kemudian Qaswa ini menderu di sini, berhenti di situ. Kata Rasul, hahuna nabnil masjid. Di sini kita akan mendirikan masjid. Ketika masjid itu didirikan, rumah Nabi belum kelar, Rasul tinggal di rumah dekat tempat itu, yaitu rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah Abu Ayyub itu ada 2 lantai, 2 tingkat. Rasul dipersilahkan untuk tinggal di atas. Kata Nabi, kalau saya tinggal di lantai 2, nanti kalau banyak tamu ribet. Kata Rasulullah, saya di lantai 1 aja. Abu Ayyub di atas. Kata Abu Ayyub, gimana nih, nggak enak, masa Nabi di bawah kita? Kata Rasulullah, tidak apa-apa, tawadhu Rasulullah. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari, jamaah sekalian, senang sekali melayani Rasulullah SAW. Ya, Abu Ayyub itu nggak makan dengan istrinya, anak-anaknya, kecuali makanan sisa Nabi.
Kenapa sisa Nabi? Ngalap berkah. Di mana nih bekas tangan Nabi? Nah, dari situ Abu Ayyub mulai makannya itu. Jadi kalau habis Rasul makan, diambil Abu Ayyub dimakan. Itu kalau di pondok-pondok begitu ya. Jamaah nyari berkahnya kiai katanya. Ya, mestinya jamaah tuh makanan tuh taruh sini dulu. Saya pegangin dulu baru makan. Cari berkah. Nah, ini mah nggak sopan, ustaznya nggak dikasih makan. Nah, sampai satu hari Rasul dihidangin makanan tapi pakai bawang situ tuh. Bawang merah, kan bawang bombay biasa ya. Orang-orang Mekah, orang-orang Arab itu senang bombay. Dari zaman itu bawang bombay sudah ada. Oleh Rasul nggak dicolek tuh makanan. Ditanya sama Abu Ayyub, "Ya Rasulullah, kenapa engkau nggak makan?" Kata Rasulullah, "Ada bawang. Ada bawangnya." Ya, kenapa wahai Rasulullah? Kalau saya makan bawang, malaikat itu keganggu. Malaikat terganggu dengan aroma itu. Kalau kalian makan aja nggak apa-apa, karena malaikat nggak akan datang sama kalian. Maksudnya wahyu nggak turun sama kita. Kalau sama Nabi wahyu turun, aromanya aja supaya malaikat turun itu, bawang aja nggak dimakan jamaah saja. Gitu ya. Jadi yang suka makan jengkol, makan pete, jauh dari malaikat itu mah. Ya. Tukang jengkol, tukang pete, nah, itu nggak akan didatangi malaikat. Nah, selesailah rumah Nabi. Abu Ayyub itu senang sekali, dan Abu Ayyub nanti termasuk sahabat yang panjang usianya, dan Abu Ayyub itu meninggalnya di Turki, Istanbul. Ya, tidak meninggal di Madinah, tidak meninggal di Mekah, tapi meninggalnya di Turki. Itu ribuan kilometer dari Madinah. Kenapa? Karena ada janji Nabi, Konstantinopel akan ditaklukkan. Abu Ayyub datang dengan pasukan Bani Umayyah untuk menaklukkan Konstantinopel. Nggak keburu wafat. Abu Ayyub bilang, makamkan saya, kuburkan saya di balik benteng Konstantinopel. Kalau kita ke Istanbul, ada makam Abu Ayyub di situ, Jami Ayyub, ya, Masjid Abu Ayyub Al-Ansari, ada makam di situ jamaah sekalian. Karpetnya tebal ya. Kalau musim dingin ada air hangat itu untuk wudhu itu. Kalau musim dingin wudhunya pakai air hangat, musim panas air dingin. Jadi jamaah itu nggak ada alasan, males dingin, enggak, ada air hangat di situ. Kalau wudhu pakai air hangat. Kalau musim panas, malas gerah, enggak, ada AC gitu ya. Itu di Turki begitu. Jamaah sekalian dirahmati Allah, sampailah Rasul ke Madinah, menetap di Madinah. Kemudian Rasul, gebrakan pertama Nabi melakukan 3 hal. Yang pertama, bikin masjid yang disebut sampai sekarang namanya Masjid Nabawi. Ya, ribuan jamaah, ratusan ribu kalau sekali sholat, apalagi kalau musim haji ya. Musim haji selesai, datang umroh, sama juga rame itu masjid. Besar sekali Masjid Nabawi, tapi penuh aja, Masya Allah. Bikin masjid. Yang kedua, program Nabi apa? Al-Mu'akhad, mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor. Muhajirin hijrah ke Madinah nggak bawa apapun, nggak bawa barang, nggak bawa rumah, nggak bawa tanah, maka disambut oleh orang Madinah, dianggap sebagai saudara sendiri. Bahkan di antara program muakhad itu jamaah sekalian, yang punya uang dibagi duit, dibagi 2 duitnya. Bahkan yang nggak punya istri itu ada yang mau ngasih istri. Saya punya istri 2. Ya, kamu lihat mana yang paling cantik dari 2 istri saya itu. Saya akan ceraikan dia. Kamu tunggu idahnya, kamu nikahi. Subhanallah. Sampai begitu. Luar biasa. Kalau sekarang bukan dibagi istri, istri orang diembat. Yang disebut namanya ada pelakor, ada apa namanya? Ada webinar atau apa ya? Pelakor, pembawa laki orang, penggoda laki orang katanya. Seminar ya.
suka sama suami orang senior. Masya Allah, ada aja sekarang deh. Kemudian yang ketiga, Rasulullah menandatangani piagam Madinah, perjanjian dengan komponen masyarakat yang ada di kota Madinah. Ada Yahudi, ada Muslim, kemudian ada juga yang punya keyakinan yang lain. Oleh Nabi dikumpulin, yuk sepakat apa? Sama-sama jaga kota. Siap. Kalau kaum muslimin diserang, kamu bantu ya. Siap. Kalau kalian diserang, kami akan bantu kalian, gitu. Ditandatanganilah perjanjian Madinah, ya, Madinah Charter, gitu, piagam Madinah. Nah, setelah 3 hal itu, Rasulullah kemudian menyiapkan pasukan keamanan. Karena ancaman-ancaman orang Quraisy itu kencang. Terbukti nanti, ya, ada banyak perang. Maka Rasul menyiapkan juga pasukan, jamaah sekalian, untuk membela Islam. Kalau diganggu, kalau nggak diganggu mah nggak iseng, nggak ganggu orang. Nah, jamaah sekalian, dari peristiwa hijrah itu nanti, ya, Islam itu pesat berkembang pesat, jamaah sekalian. Begini cara ngukurnya itu. Di Madinah, di Mekah mungkin cuman sampai 300-an yang masuk Islam. Hijrah ke Madinah. Perang Badar, Rasul punya 300 pasukan tahun ke-2. Perang Uhud, Rasul punya 1000 pasukan tahun ke-3. Kemudian tahun ke-5, perang Khandaq, Rasul punya 3000 pasukan. Kemudian setelah itu tahun ke-6 perjanjian Hudaibiyah. Kemudian tahun ke-7 perang Khaybar. Ya, kemudian tahun ke-8 penaklukan kota Mekah, Rasul itu sudah punya 10.000 pasukan. Tahun ke-9 ada perang Tabuk, Rasul itu sudah punya 30.000 pasukan. Itu tentaranya aja, belum rakyat sipilnya gitu. Tahun 10 Haji Wada. Berapa yang ikut? 150.000. 150.000 zaman itu, jamaah saya lihat banyak banget, 1 stadion lebih itu, 1,5 stadion, 1 stadion GBK ditambah dengan stadion JIS yang rumputnya rame itu. Nah, itu tuh 150.000 tuh. Dalam kurun berapa tahun tuh? Dalam kurun, jamaah sekalian, 10 tahun. Di Mekah 13 tahun 300, di Madinah 10 tahun 150.000. Efek apa ini? Efek hijrah, gitu. Efek dari hijrah. Ibaratnya nih, ini tanah nih udah gersang nih. Mau nanam pisang, mau nanam apa, udah nggak cocok, tanahnya gersang. Ya, itu nggak cocok untuk bercocok tanam di tempat itu. Yang diganti bukan tanamannya, tapi yang diganti itu tanahnya. Cari tanah yang lebih gembur, yang lebih subur, tanah untuk mengembangkan dakwah Islam. Itulah namanya Madinah. Dan betul sekali, subur sekali di situ. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, efek hijrah itu dari lemah menjadi kuat, dari hina menjadi mulia, dari minoritas menjadi mayoritas, dari terpinggirkan menjadi berkuasa, ya, dan Islam menjadi tegak berdiri kokoh kuat karena semangat hijrah, spirit hijrah. Nah, ini juga yang harus kita miliki dan diaktualisasi dari nilai-nilai hijrah tersebut. Karena itu jamaah sekalian, hari ini bahasa hijrah itu sudah menjadi bahasa umum, ya. Ada pemain bola pindah klub disebutnya hijrah. Benar nggak? Ronaldo hijrah ke An-Nasr. Nah, hijrah. Bener, dia hijrah ke Mekah tuh.
ke Jeddah tuh markasnya, atau Riyadh. Nah, hijrah. Tapi Rasul bilang, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah yang berbentuk pindah tempat setelah penaklukan kota Mekah. Walakin jihadun wa niyatun. Tapi yang masih tersisa jihadun, jihad membela Islam, wa niyatun, dan niat untuk istiqomah di dalam Islam, agama. Artinya setelah penaklukan kota Mekah itu fase membela, ya, membela teritori, bukan ninggalin teritorial. Oke jamaah sekalian, apa nilai-nilai yang bisa kita aktualisasikan? Yang pertama, ya, ikhwatal iman dirahmati Allah, hijrah itu mengajarkan untuk berubah ke kondisi yang lebih baik. Jadi aktualisasinya hari ini apa hijrah itu? Ya, aktualisasinya adalah berubahlah, tinggalkan kondisi buruk, pindah ke kondisi yang baik. Pindah, ya, dari maksiat kepada taat, dari haram kepada halal, dari buruk kepada baik. Hari ini begitu. Maka ada jamaah sekalian, ya, komunitas hijrah. Ada juga hijrah fest, hijrah festival. Ada artis-artis hijrah. Bukan hijrah tempat, tapi hijrah pekerjaan, ya, hijrah kebiasaan, dari yang buruk-buruk kepada yang baik-baik, dari maksiat kepada taat. Ada orang tatoan, tapi mereka sudah hijrah, sudah taat. Ada pemain rugby dari Amerika, badannya penuh tato, tapi dia masuk Islam, kemudian dia naik haji. Nah, dia menunaikan haji dan umroh, kelihatan badannya masih penuh dengan tato. Nggak apa-apa jamaah sekalian. Dan secara hukum nggak mesti dibuang tuh tato, nggak mesti dihapus gitu ya. Kalau itu menyakitkan, udah nggak apa-apa, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Taubatan nasuha. Ya, hijrah, meninggalkan sesuatu, berubah dari satu kondisi ke kondisi lain yang lebih baik, jamaah saja. Nah, untuk hijrah itu harus ada keinginan dulu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah keadaan satu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Harus ada keinginan, harus ada kemauan, ya. Dan muslim harus terus hijrah. Kalau memang itu nggak baik, nggak benar, maka tinggalin, jangan status quo, ya. Jangan kekeh gitu. Udah dari dulunya begini. Enggak, kalau nggak baik tinggalin. Cari yang lebih baik. Termasuk nanti dalam kepemimpinan jamaah saja. Ya. Nah, ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, makna yang kedua dari hijrah, kalau kita aktualisasikan apa? Kesiapan untuk berkorban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat, mereka ketika hijrah itu ya mereka berkorban, termasuk korban perasaan, ya. Rasulullah sampai curhat itu. Kata Nabi, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilallah. Demi Allah wahai Mekah. Mekah ini kan tempat lahirnya Nabi. Rasul bilang, wahai Mekah,
engkau adalah tanah Allah yang terbaik, engkau adalah kota yang Allah paling cintai. Laula ukhrijtu minki ma kharajtu, seandainya aku nggak diusir dari kota ini, aku nggak akan keluar dari kota ini. Artinya ketika Nabi meninggalkan kota Mekah, Rasul itu berkorban. Korban perasaan, jamaah sekalian. Pengennya nggak kemana-mana, pengennya nggak ninggalin kota Mekah. Kenapa ninggalin kota Mekah? Diusir. Kalau nggak diusir mah nggak mau ninggalin kota Mekah, kata Nabi. Walaula ukhrijtu minki ma kharajtu. Berkorban, nggak apa-apa, perasaan dikorbankan, gitu ya. Jamaah sekalian, harus ada yang dikorbankan meskipun sesuatu yang sangat dicintai. Maka ada kata-kata yang mengatakan dalam hidup ini, hidup adalah perjuangan. Perjuangan butuh pengorbanan. Jangan berjuang kalau nggak mau berkorban, dan jangan hidup kalau tidak mau berjuang. Kalau nggak mau hidup, mati aja. Gitu ya. Tapi kalau siap hidup harus siap berjuang. Kalau siap berjuang harus siap berkorban. Apa yang dikorbankan? Segala hal. Masya Allah. Indonesia nggak akan merdeka kalau tidak berjuang para pahlawan. Para pahlawan ketika berjuang, mereka siap untuk berkorban. Banyak film-filmnya ya, banyak kita saksikan. Rumahnya dibakar, keluarganya ditembak, dan lain sebagainya. Itulah harga dari sebuah perjuangan. Tapi dengan perjuangan, dengan pengorbanan, maka merdekalah negeri ini 17 Agustus 1945. Yang kemudian tahun 50 Muhammad Nasir juga menyampaikan mosi integral, kembali lagi Indonesia disatukan menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, setelah negara ini terpecah-pecah menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat. Berkorban jemaah sekalian. Ikhwatul iman, kalau hari ini bukan berkorban, nyari korban. Siapa besok yang saya korbankan, gitu. Ya. Kemarin tuh ada video beredar di medsos ya. Ibu-ibu punya tanah sawit gitu. Tapi tanahnya entah bagaimana, intinya diambil sama perusahaan. Wah, kasihan banget, nangis-nangis, sholawatan, ya luar biasa. Di Jambi itu, di mana? Di Jambi kalau nggak salah. Ya, penggusuran dan lain sebagainya. Nah, jadi hari ini bukan berkorban, nyari korban jemaah sekalian. Begitulah ikhwatul iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai rakyat menjadi korban. Korban apa? Kerakusan para konglomerat, para penguasa, oligarki. Nah, jangan sampai rakyat yang menjadi korban. Maka Pancasila itu betul sekali, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, keadilan sosial, bukan ketimpangan sosial. Katanya kelihatan tuh sekarang, kalau kata, bukan sekarang, dari dulu ya, karena Pak Haji Roma Irama bilangnya udah dari dulu tuh, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, ya enggak? Dia bilang begitu ya. Nah, itu yang lagu gali lubang tutup lubang ya. Ternyata lubang kita sekarang semakin dalam kayaknya itu. 7.000 triliun jemaah sekalian utangnya ya. Itu mau ditutup pakai apa itu? Udah susah nutupnya. 3, jangan putus asa ya. Dari hijrah kita belajar
optimis terus, jangan pesimis. Rasul bukan orang yang pesimis, Rasul orang yang optimis. 15 kabilah nolak dakwah Nabi, lanjut terus. Rasulullah tidak putus asa. Bahkan ketika Rasul di dalam gua Sur sama Abu Bakar, dikomentari oleh Quran, Saniyasnain idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika mereka berdua ada di dalam gua, saat Nabi berkata kepada sahabatnya, la tahzan, janganlah bersedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Yang penting itu jamaah sekalian, jangan stres dulu tuh. Jangan sedih, Pak. Kalau mental sudah kena, punya apapun kita, itu nggak bisa digunain. Maka ada yang disebut namanya cyborg, perang mental. Ya, perang mental. Punya tank baja, punya pesawat terbang, punya senjata canggih, AK-47, ya, kemudian macam-macam. Tapi kalau mentalnya mental pecundang, bukan mental pemenang, kalah dia. Makanya jamaah sekalian, Allah itu ngasih pesan kepada Nabi, la tahzan, jangan sedih dulu gitu. Ya, hatinya kudu kuat, mentalnya kudu kuat. Tapi musuhnya biarin aja, nggak apa-apa, musuh kuat dan lain sebagainya. Itu memang begitulah perjuangan. Nabi itu nggak pernah perang, pasukan Nabi lebih besar, lebih banyak daripada pasukan musuh. Senantiasa lebih sedikit. Badar 300 lawan 1000, Uhud 3000 lawan 1000 lawan 3000. Kemudian jamaah sekalian nanti ada Mu'tah 3000 lawan 200.000. Senantiasa musuh jauh lebih besar. Nanti itu diikuti juga oleh para sahabat, ya, ada perang Qadisiyah 60.000 lawannya 150.000 dan lain sebagainya. Nah, perang Hittin Salahuddin Al-Ayyubi, pasukan 50.000 tapi lawannya ratusan ribu. Tapi karena mentalnya kuat, la tahzan, menang. Ya, ini yang penting optimis dulu gitu. Optimis dulu, bikin kegiatan kok sepi aja, nggak apa-apa. Yang penting jalan aja dulu. Ya, bikin acara dan lain sebagainya. Bismillah jamaah sekalian. Yang keempat, buat strategi yang matang. Dari peristiwa hijrah itu kita mendapati pelajaran Rasul itu benar-benar nyiapin strategi. Rasul Nabi, tapi dia tidak mengandalkan posisi kenabiannya. Tetap aja hitungan-hitungan manusia itu dilakukan. Contohnya apa jamaah sekalian? Contohnya Nabi tidak langsung ke Madinah, tapi Nabi bermalam dulu di Gua Sur 3 hari. Rute yang ditempuh bukan jalan biasa. Kemudian juga Nabi menempatkan SDM dan job desk-nya yang sesuai kapasitas, the right man on the right job gitu ya, atau the right man in the right place. Tempatkan orang pada posisi yang tepat. Kalau dia paham tentang pendidikan, jangan dijadikan menteri keuangan. Nah, kalau dia tukang jualan, jangan disuruh ngurusin sekolah. Nanti sekolahnya dijual sama dia. Nah, gitu jemaah sekalian. Contohnya apa? Rasul tuh nyiapin matang sekali. Rasul ketika di dalam Gua Sur, siapa nih yang masuk logistik? Asma. Siapa yang masuk informasi? Abdullah bin Abi Bakar. Siapa yang menghapus jejak? Ya, ada. Siapa yang nunjukin jalan? Navigator Abdullah bin Uraikid. Gitu tuh. Ya, dia di manage secara baik oleh Nabi SAW. Jam berapa kita keluar, ya, kemana dulu, lewat mana dulu, nanti kita istirahatnya di mana. Seperti itulah Rasulullah jamaah sekalian.
punya strategi yang matang. Dan terakhir, dari hijrah kita belajar tentang optimalisasi peran pemuda. Nah, ini pemuda ini Quran punya perhatian yang banyak ya. Quran, hadis, sejarah juga membuktikan itu, hadirin sekalian. Dalam hijrah, Rasul itu ketika hijrah usianya 40 tambah 13 53. Abu Bakar usia 50 tahun. Ali bin Abi Thalib ketika hijrah mungkin baru 20 tahunan. Abdullah bin Abi Bakar sama 20 tahunan. Asma ya, Ali yang tidur di kamar Nabi usianya masih 20. Abdullah bin Abi Bakar informan usianya masih 20-an. Asma binti Abi Bakar pemasok logistik usianya masih 20-an. Amr bin Fuhairah yang menghapus jejak Nabi usianya juga segitu. Abdullah bin Uraikid ya, navigator usianya juga belum tua. Jadi barisan Nabi, kabinet Nabi itu gitu, teamwork Nabi itu muda-muda semua, anak-anak muda semua, jemaah sekalian. Nah, kenapa? Dia tenaganya masih kuat ya, kemudian tampak pamrih, nggak hitung-hitungan gitu kalau kerja, makanya dioptimalkan semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk Islam. Dan Rasulullah punya perhatian. Maka Rasul dalam hadisnya sering bilang ya, ya ma'syarus syabab gitu ya, wahai anak-anak muda. Kemudian juga 7 golongan yang akan diberikan naungan, diantaranya siapa? Syabun, anak muda. Nah, ya, dan lain sebagainya. Jamaah sekalian, itu pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Itu barangkali jamaah sekalian nilai-nilai hijrah yang perlu kita aktualisasikan ya, perlu diaktualisasi agar menambah spirit, semangat dan juga optimisme dalam berjuang.